Dari mana aja kalian? Kok tiba-tiba pergi gitu aja? Dari sana, ada yang perlu aku bicarakan dengan Agung. Kita bertiga nunggu kalian lama loh. Bukannya tadi Ayu datang ke tempat pembicaraanku dengan Agung. Ayu dari tadi di sini kok. Bener yuk. Iya, aku gak kemana-mana. Terus, tadi siapa yang nyamperin kita? Salah lihat mungkin kalian. Tadi kamu lihat dengan jelas kan kalau tadi Ayu? Iya, aku ngeliat kalau itu Ayu, ucap Agung. Kami pun semua terdiam setelahnya. Aku dan Agung tidak bisa berpikiran jernih. Sebab tadi kami jelas-jelas melihat sosok Ayu datang menghampiri kami. Bahkan dia mengatakan bahwa kita jangan ikut campur. Jika sosok tadi bukan Ayu, lalu siapa sosok itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Pengorbanan Gunung Merapi. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Pengorbanan Merapi. Kisah mistis ataupun kisah pelik pendakian gunung baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa bukan lagi menjadi cerita tabu yang tak boleh dikuak untuk menjadi konsumsi umum. Namun kejadian-kejadian mistis pendakian gunung tidak menyurutkan minat para pendaki ataupun para pencinta alam untuk terus melakukan pendakian ke gunung-gunung yang dituju, dengan maksud untuk memberikan kepuasan batin dalam diri bahwa ia berhasil menaklukkan gunung-gunung yang ingin ditaklukkannya. Maka tak heran, pos demi pos pendakian di gunung-gunung Indonesia tidak pernah sepi peminat. Salah satu gunung yang menyimpan banyak misteri namun tetap menjadi tempat yang asyik untuk didatangi adalah Gunung Merapi. Gunung yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut menyimpan segudang misteri. Tak sedikit pendaki yang gugur saat ingin menaklukkan gunung tersebut. Terlebih lagi, Gunung Merapi merupakan gunung aktif yang masih bertahan hingga saat ini. Banyak cerita mistis dari berbagai kalangan yang membahas tentang keangkeran gunung tersebut. Namun hal itu tidak menyurutkan niatku untuk menaklukkan gunung sejuta misteri tersebut. Namaku Alfian. Sudah begitu lama aku memiliki keinginan untuk menaklukkan Gunung Merapi. Sudah banyak gunung-gunung di Pulau Jawa yang berhasil aku taklukkan. Namun aku belum pernah sekalipun melakukan pendakian ke Merapi. Bulan ini tepat di bulan baik. Aku pun memiliki keinginan untuk mengajak teman-teman sepermainanku untuk melakukan pendakian ke Gunung Merapi. Aku hanya mengajak 3 temanku yang biasa turut serta dalam pendakianku selama ini. Ketiga temanku yaitu Roni, Rama, dan Agung. Aku mengajak mereka satu persatu dengan harapan mereka akan turut serta di dalam pendakian yang sudah kurencanakan. guys, naik yuk. Kemana? Ke Merapi? Jauh Pol. Nanti dari Cirebon ke sana mau naik apa? Kita naik kereta saja supaya kita tidak kelelahan di jalan. Mau kapan memangnya? Malam Jumat gimana? Nanti kita bisa berangkat Rabu siang atau sore, supaya sebelum Kamis pagi kita sudah di pos pendakian. Minggu ini? Ya lebih cepat lebih baik bukan? Ya udah gaskan. Ya udah, urusan pesan tiket biar aku yang atur semuanya ya. Siap deh. Kami memang tidak memiliki aktivitas rutin sehingga kami bisa pergi kapanpun dan kemanapun. Kami berempat tidak bekerja di kantor ataupun berkuliah, melainkan kami aktif sebagai konten kreator yang tentunya waktunya lebih fleksibel. Kami bersahabat sudah sangat lama semenjak duduk di bangku SMA dan kebetulan tempat tinggal kami pun berdekatan.
Sehingga hal tersebut yang kemudian membuat komunikasi kami lebih intens dan lebih mudah. Satu hari sebelum pelaksanaan pendakian, tiba-tiba saja Agung memberikan kabar kepadaku kalau pacarnya ingin ikut dalam pendakian ini. Kami sudah mengenal pacar Agung tersebut, namun sejatinya aku sedikit ragu jika ada perempuan yang bergabung di pendakian ini. Terlebih lagi pendakian ke Gunung Merapi tidak begitu mudah. Namun Agung terus memohon kepadaku. Vian, izinin cewekku join di pendakian kita ya. Tapi dia biasa naik gak? Biasa kok, dia udah sering naik ke beberapa gunung di Jateng. Izin dulu sama yang lain, kalau yang lain oke, aku juga oke. Aku udah sempet bilang ke Roni dan Rama, mereka gak keberatan katanya. Ya sudah, kalau begitu ajak aja, asal kalian berdua pas di sana jangan aneh-aneh. Tenang. Akhirnya personel pendakian Merapi kali ini bertambah satu orang, yaitu Ayu, pacar Agung. Karena yang lain menyetujui Ayu join bersama kami, aku pun tidak memiliki alasan lain untuk menolak Ayu bergabung di dalam pendakian ini. Aku pun sudah memesan 5 tiket kereta untuk kami gunakan. Kami berencana untuk naik kereta dari stasiun Cirebon menuju stasiun Jogja. Perjalanan yang kami tempuh kurang lebih 5 jam. Kami pun berangkat Rabu pagi tepat di jam 9. Hari yang kami nantikan pun tiba. Kami berlima sudah berada di stasiun tepat 1 jam sebelum kereta diberangkatkan. Kami kemudian masuk ke gerbong ekonomi yang sebelumnya telah kami pilih. Kami duduk berdampingan satu sama lain. Perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang sangat berkesan untuk kami semua. Aku duduk berdampingan dengan Roni, sementara Agung berdampingan dengan Ayu dan Rama seorang diri. Karena hari masih pagi, kami pun memutuskan untuk saling melempar obrolan dibandingkan harus tidur di kereta. Katanya, Merapi banyak hal mistisnya loh, ucap Rama membuka obrolan. Bukannya semua gunung itu mistis? Betul juga sih. Tapi kalian pernah dengar gak kisah pendaki yang tewas di Merapi karena terjatuh ke lahar panas saat sedang bersuap foto? Dengar-dengar, kabar itu kan muncul di mana-mana. Tapi miris banget sih. Belajar dari persoalan itu, kita harus lebih hati-hati nantinya. Pokoknya jangan gegabah. Tenang, kita kan udah biasa naik. Tapi tetap, kita harus berhati-hati. Kita juga harus tetap beretika yang baik ya saat di sana. Kita nggak pernah tahu musibah akan datang kapan dan di mana. Maka dari itu lebih baik kita antisipasi. Siap, Komandan, ucap teman-temanku sembari meledekku. Kami pun melanjutkan obrolan dengan saling melempar canda satu sama lain. Perjalanan ini begitu mengasyikkan, seperti tidak ada beban di pundak kami. Namun canda kami terpecah saat ada seorang kakek-kakek yang duduk tepat di samping Rama. Kakek tersebut duduk persis di hadapanku. Ia menatap satu persatu dari kami dengan tatapan yang sangat tajam. Lelaki itu seperti menyimpan sebuah rahasia yang ingin diucapkan kepada kami. Namun nampaknya sangat sulit. Kami pun menyapa kakek tersebut secara bersamaan. Kek, mau ke Yogyakarta? Kakek tersebut hanya mengangguk menjawab ucapan kami. Setelahnya kami pun hanya membalasnya dengan senyum. Sebab kami tidak ingin bertanya terlalu dalam, takut sang kakek merasa tidak nyaman. Tak lama setelahnya, kakek tersebut pun berbisik ke arahku dan mengatakan kalimat yang begitu sederhana dengan sangat lirih. Hati-hati. Kenapa, kek? Hati-hati. Setelah sang kakek tidak mengucapkan kalimat apapun lagi selain ucapan hati-hati. Entah kami semua diminta untuk berhati-hati dalam hal apa, dalam perjalanan ini atau dalam pendakian yang akan kami laksanakan nantinya. Bilang apa kakek itu? Bilang kita diminta hati-hati. Hati-hati kenapa? Entahlah, tanya kakek sendiri Ki. Gak mungkin lah. Ya udah jangan diperpanjang, takutnya kakek itu dengar. Roni pun kemudian menghentikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Suasana pun mendadak hening setelahnya. Namun di sisi lain, saat aku masih terus memikirkan maksud dari kalimat yang diucapkan oleh sang kakek, apakah kalimat itu hanya kalimat tanpa arti atau benar-benar penuh dengan arti? Hati-hati dalam hal apa yang sang kakek maksud? Apakah akan terjadi hal buruk kepada kami saat mendaki Merapi nantinya?
Ribuan pertanyaan muncul di dalam pikiranku hingga membuatku tidak bisa bersikap tenang. Anehnya kakek tersebut hanya memberikan peringatan kepadaku tanpa memberitahukan kepada teman-temanku yang lain. Mungkin saja ia memang hanya memberikan peringatan kepadaku sebab teman-temanku yang lain tidak akan mungkin tertimpa bahaya atau lain sebagainya. Oleh karena itu, percaya atau tidak percaya, aku harus tetap berhati-hati. Sebab tidak ada yang tahu kapan datangnya hal pelik. Aku pun memilih untuk tidak membesar-besarkan peringatan itu dan memilih untuk memikirkannya seorang diri. Karena perjalanan masih cukup panjang, aku pun sedikit lelah dan memutuskan untuk terlelap sejenak meskipun hari masih pagi. Aku pun kemudian terlelap untuk beberapa saat, namun teman-temanku yang lain tidak terlelap sepertiku. Mereka memilih untuk memainkan handphone mereka untuk menghilangkan penat perjalanan menuju Jogja. Rasanya baru beberapa menit aku tertidur, namun saat aku membuka mata aku tidak melihat sang kakek yang duduk di samping Rama. Padahal aku tidak merasakan ada pergerakan apapun dari penumpang di sekitarku. Ram, kok kakek yang di sampingmu gak ada? Sepertinya Rama pun tidak sadar jika sang kakek yang duduk persis di sampingnya telah tiada. Padahal Rama sama sekali tidak tidur, dia hanya bermain game online di handphonenya. Iya. Perasaan tadi dia di sampingku. Loh, kamu gak sadar pas dia pergi? Enggak, dari tadi aku gak ngerasain apapun. Aku juga gak tahu kalau ada yang pergi. Oh alah, mungkin saja kakek itu pergi ke toilet karena kan gak mungkin ngilang gitu aja. Terlebih lagi stasiun pemberhentian selanjutnya masih cukup jauh. Ya udahlah, jangan terlalu dipikirkan. Aku pun tidak menaruh curiga apapun, mungkin saja kakek tersebut memang benar-benar sedang ke toilet untuk buang hajat. Aku pun kemudian melanjutkan tidurku dan tidak menghiraukan lagi tentang ketiadaan sang kakek. Tak terasa stasiun pemberhentian terakhir pun segera tiba. Itu artinya kami semua akan segera sampai di Yogyakarta. Namun anehnya aku benar-benar tidak melihat sang kakek itu lagi. Ia benar-benar tidak ada di tempat duduknya hingga tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Hal tersebut membuatku semakin bertanya-tanya, apakah sang kakek benar-benar manusia atau hanya jelmaan semata? Seketika bulu kuduku merinding dan membuatku tak berdaya. Teman-temanku yang melihatku bersikap aneh pun mulai bertanya satu persatu. Kamu kenapa? Kok agak pucat gitu? Enggak kok, mungkin kecapean. Yakin? Yakin, udah tenang aja. Ya udahlah kalau gitu, kita langsung turun aja yuk. Udah sampai nih. Kami pun kemudian turun dari kereta tepat di stasiun Yogyakarta. Di sana aku sudah menyewa driver untuk mengantarkan kami ke Desa Selo. Sebab kami akan melakukan pendakian Gunung Merapi via Selo. Sebenarnya pendakian Gunung Merapi di kota Yogyakarta bisa ditempuh lewat dua jalur, yaitu jalur Kaliurang dan jalur Selo. Namun menurut penuturan banyak orang, jalur Selo merupakan jalur yang lebih aman dilalui dibandingkan dengan jalur Kaliurang. Oleh karena itu, kami pun memilih melakukan pendakian via Selo. Kita naik apa ke Selo? Tenang, aku sudah sewa jasa travel supaya kita bisa segera sampai di tujuan. Mantap, Alfian memang selalu bisa diandalkan. Kami semua pun tertawa saat Agung mengucapkan kalimat tersebut. Pasalnya pujian Agung selalu bermakna ganda, bisa bermakna pujian atau bahkan bermakna ejekan. Maka dari itu kami semua selalu tertawa jika Agung sudah mengucapkan kalimat manisnya. Driver yang aku sewa pun sudah menunggu tak jauh dari pintu keluar stasiun. Jika sebelumnya aku tidak menyewa jasa travel, maka akan sangat sulit mencari kendaraan untuk pergi ke daerah Selo. Sebab perjalanan dari stasiun Yogyakarta menempuh Selo tidak sebentar. Kami harus menempuh waktu sekitar 2 jam untuk bisa sampai di jalur pendakian Selo, seperti yang kami rencanakan sebelumnya. Di antara kami berlima, tidak ada satupun yang pernah melakukan pendakian ke Gunung Merapi. Jadi pengalaman kali ini menjadi pengalaman pertama bagi kami berlima. Meskipun buta arah, kami tetap memiliki keberanian untuk bisa sampai di puncak Merapi. Perihal tersesat ataupun kendala lainnya, kami sudah terbiasa untuk mengatasinya. Sebab mendaki sudah menjadi makanan kami sehari-hari, saking seringnya. Sudah siap menaklukkan Merapi? Jelas siap dong. Kalau gak siap, ngapain ikut? Iya gak guys?
Kalau kami berdua mah selalu siap selama terus berdampingan seperti perangko. Dasar bucin. Gak apa-apa dong, daripada jomblo. Teman-teman pun tertawa mendengar ucapan Agung yang asal ceplos. Kami pun kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam mobil dan memulai perjalanan menuju Selo. Kota Yogyakarta selalu memiliki titik keindahan yang tidak bisa ditemukan di kota-kota lain. Yogyakarta selalu meminta kami untuk kembali merasakan kedamaian yang tidak akan mungkin bisa kami dapatkan di kota lain. Magnet kota Yogyakarta memang selalu berhasil membius siapa saja yang datang mengunjunginya. Sepanjang perjalanan kami selalu mengucapkan kalimat kagum dan takjub untuk kota yang sudah beberapa kali kami datangi. Bukan hanya aku yang merasakan hal demikian, namun teman-teman yang lain pun merasakan perasaan yang sama. Namun di tengah perjalanan aku kembali mengingat ucapan sang kakek di dalam kereta. Hati-hati. Kalimat itu terus menempel di otakku. Apakah akan terjadi hal buruk? Saat aku memikirkan hal tersebut, tiba-tiba saja aku melihat sosok kakek tersebut dari kaca di dalam mobil yang mengarah ke tempat duduk bagian belakang yang diduduki oleh Agung dan Ayu. Aku melihat sang kakek duduk tepat di samping Ayu. Aku pun kaget bukan kepala. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Enggak, bukan apa-apa. Jangan bohong. Kalau nggak kenapa-napa, nggak mungkin kamu kaget kayak tadi. Bener, cuma kaget aja. Kaget karena apa? Tiba-tiba saja driver mobil kami memotong pembicaraan dengan nada yang sangat santai dan senyum tipis di bibirnya. Jangan terlalu dipikirkan, itu hal biasa. Maksud Bapak? Kamu nanti tahu sendiri kok. Kok gitu, Pak? Yang penting tetap hati-hati toh. Seketika saja aku merasa kaget dengan ucapan sang supir. Ia seperti tahu apa yang aku pikirkan dan apa yang aku lihat. Namun hal yang sama tidak dirasakan oleh teman-temanku. Aku semakin janggal dengan rentetan kejadian-kejadian yang membuatku benar-benar tidak bisa berpikir secara jernih. Aku pun mencoba meyakinkan teman-temanku bahwa tidak ada hal apapun seperti apa yang diucapkan oleh sang supir, bahwa tidak perlu terlalu dipikirkan. Untungnya teman-temanku percaya dengan apa yang aku ucapkan. Namun tetap saja semuanya terasa janggal bagiku, seperti ada misteri di balik semua kejanggalan ini. Kami semua sampai di basecamp pendakian Yuselo tepat pada pukul 3 sore. Kami memutuskan untuk beristirahat lebih dulu sebelum melakukan pendakian. Waktu yang kami estimasikan adalah 2 jam. Saat kami sampai, sang driver mengantarkan kami ke posko pendakian, langsung memilih untuk langsung kembali tanpa berbasa-basi terlebih dahulu. Namun lagi dan lagi, ia kembali memperingatkan kami untuk berhati-hati. Hati-hati yo, kalian jaga diri. Kami pun hanya terdiam setelahnya, namun tidak denganku. Kalimat hati-hati sudah seperti membekas di dalam pikiranku. Dari semenjak diucapkan oleh sang kakek di dalam kereta hingga diucapkan oleh sang driver yang mengantarkan kami menuju pos pendakian Yuselo, aku mencoba untuk mengendalikan diriku sendiri dan tidak mengindahkan pikiran-pikiran negatif yang terus bermunculan di dalam benakku. Aku pun kemudian mengajak semua temanku untuk beristirahat dan menyantap makan siang di salah satu warung dekat pos pendakian Yuselo. Kami pun kemudian beristirahat di sebuah warung yang ada di sana dan mulai menyantap makan siang. Sembari makan siang, kami pun berbincang-bincang untuk bisa mencairkan suasana dan rasa lelah perjalanan yang kami rasakan. Ngomong-ngomong nih, masalah Merapi nih. Aku pernah dengar desas-desus kalau di sana ada pasar gaib gitu. Tapi aku lupa namanya pasar apa. Alah, paling juga cuma kabar burung aja. Bukan kabar burung loh. Ini cerita bisa dipertanggungjawabkan. Ngeri dong kalau kita tersesat di sana. Ya kita berdoa saja supaya nggak terjadi hal buruk. Gitu aja masa takut sih kalian. Tenang aja, nggak ada yang namanya pasar setan. Apalagi sejenis setan-setanan lainnya. Jangan cemen lah. Kan kalian pendaki. Jangan ngomong gitu. Takut Pak Mali. Tenang aja dek, aku kan pemberani. Ucap Agung berbalik menggoda Ayu.
Saat kami sedang ngobrol, tiba-tiba saja bapak pemilik warung datang dengan membawakan kami hidangan yang telah dibuatnya. Dia pun langsung menimbrung obrolan kami tentang pasar gaib yang tidak kami ketahui namanya tersebut. Namanya Pasar Bubra. Itu betul itu tuh. Seingatku juga namanya Pasar Bubra. Ceritakan dong Pak tentang pasar itu. Bapak pemilik warung pun kemudian dengan senang hati menceritakan tentang keberadaan Pasar Bubra dan misteri yang ada di sana. Di bawah puncak Gunung Merapi, ada daerah batuan dan pasir yang dikenal dengan nama Pasar Bubra. Masyarakat setempat dan pendaki yang pernah ke sana percaya bahwa tempat itu sangat angker. Banyak orang meyakini lokasi itu sebagai pasar besar Keraton Merapi. Dan pada batu besar yang berserakan di daerah itu dianggap sebagai warung-warung dan meja kursi milik roh dan makhluk halus. Ketika para pendaki mencapai kawasan ini, mereka akan dihimbau untuk menjaga kata dan perilaku. Sebab dalam kepercayaan masyarakat sekitar Merapi, kalau ada orang yang tidak sopan kepada makhluk yang mendiami lokasi tersebut, mereka gak akan segan-segan untuk menculik manusia, terutama pendaki yang bersikap tidak baik. Sudah banyak pendaki menuturkan bahwa mereka merasakan langsung keberadaan pasar gaib tersebut, khususnya saat malam hari. Ketika angin bertiup sedikit kencang, seketika akan terdengar suasana ramai layaknya sebuah pasar. Juga terdengar gamelan Jawa oleh para pendaki. Hembusan angin yang menusuk disertai suara keramaian ala pasar plus gamelan Jawa di atas gunung. Banyak yang menyebut area tersebut sebagai pasar setan, tempat berkumpul atau nongkrongnya makhluk astral penjaga kerajaan gaib Merapi. Setelah menceritakan hal-hal mistis dan keberadaan Pasar Bubra tersebut, bapak pemilik warung tersebut pun kemudian memberikan peringatan kepada kami untuk tetap bersikap hati-hati saat di sana. Harus bisa jaga etika, sikap ataupun ucapan, jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa menyinggung penghuni Pasar Bubra. Kalian harus tetap hati-hati saat di sana yo. Sebab banyak hal mistis di sana, terutama di wilayah Pasar Bubra. Memangnya di zaman serba maju seperti sekarang masih ada hal-hal mistis begitu Pak? Masih Mas. Percaya atau tidak percaya, yang terpenting kalian harus tetap berhati-hati. Ucap pemilik warung menasihati kami. Setelah mendengar ucapan bapak pemilik warung, aku kembali berpikir bahwa kalimat hati-hati yang diucapkan oleh pemilik warung adalah kalimat hati-hati ketiga yang aku dengarkan. Dari tadi aku hanya terdiam saat teman-temanku membicarakan tentang pasar gaib atau Pasar Bubra di Gunung Merapi. Sebab sedari tadi aku terus memikirkan hal pelik apa yang akan terjadi di pendakian ini. Hingga kalimat hati-hati terus membayangi pendakian ini. Apakah pendaki-pendaki sebelumnya merasakan apa yang saat ini aku rasakan sebelum pendakian? Tanyaku dalam hati. Di sisi lain, setelah memberikan peringatan kepada kami semua, bapak pemilik warung pun kemudian masuk kembali. Setelahnya teman-temanku pun melanjutkan pembicaraan tentang pasar gaib tersebut. Aku sih tidak begitu percaya ya dengan hal-hal demikian. Jangan begitu Gum, ini bukan wilayah kita. Percaya atau tidak, kita harus tetap hati-hati seperti apa yang diucapkan oleh bapak pemilik warung. Aku setuju dengan Roni, karena kita tidak tahu di dalam pendakian nanti apa yang akan kita temui. Sudah, daripada kita memperdebatkan hal-hal yang masih bersifat misteri, lebih baik kita persiapkan mental dan tenaga kita buat naik, supaya pendakian kita juga lancar tanpa adanya hambatan apapun. Aku setuju dengan Vian. Kalian bertiga ini memperdebatkan hal-hal yang belum pasti. Buang-buang tenaga tahu. Ucap Ayu. Roni, Rama dan Agung pun hanya bisa terdiam setelahnya. Kami pun kemudian melanjutkan istirahat kami selepas menyantap makan siang. Setelah kurang lebih 2 jam kami beristirahat, kami pun kemudian bersiap-siap untuk memulai pendakian. Saat ini jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kami pun kemudian berpamitan dengan bapak pemilik warung. Beliau pun menyambut kami dengan begitu baik dan lagi-lagi kembali mengucapkan kalimat hati-hati kepada kami semua. Kami pun kemudian berjalan menuju pos pendaftaran pendakian Gunung Merapi via New Selo. Kami mendaftarkan nama-nama anggota tanpa terkecuali. Jumlah kami ganjil sebab mendapatkan tambahan Ayu di dalam pendakian ini.
Jumlah kalian kecil. Apa nggak masalah? Nggak apa-apa, Pak. Nggak akan terjadi hal apapun kok. Ya sudah kalau begitu. Nama-nama kami pun sudah masuk ke dalam list pendakian Merapi. Sebelum kami melanjutkan pendakian, para petugas itu mengucapkan kalimat yang sama seperti orang-orang sebelumnya. Hati-hati yo. Kami semua pun hanya menjawabnya dengan anggukan kepala. Mungkin kalimat hati-hati bukan menjadi persoalan untuk teman-temanku yang lain. Namun hal tersebut berbeda denganku. Aku benar-benar merasakan kejanggalan dari kalimat yang terus-menerus diucapkan oleh orang-orang yang sedari tadi bertemu dengan kami. Apakah ini awal dari sebuah misteri di pendakian kami ke Gunung Merapi? Tanyaku terus-menerus di dalam hati. Kami pun kemudian memulai pendakian. Dari base camp menuju pos pertama. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Baru saja melewati gerbang base camp, perasaanku sudah tidak tenang. Banyak hal yang menjadi keresahan di dalam benakku, namun tidak bisa aku ungkapkan ataupun aku ceritakan secara gamblang. Aku pun kemudian menarik nafas panjangku, mencoba menenangkan pikiranku atas segala hal. Aku pun mencoba melempar obrolan ke teman-temanku untuk memecah keheningan. Kalian mau sampai puncak gak nih? Mau dong, masa udah berjuang setelah ini gak sampai puncak? Lah, emang kamu udah berjuang apa, Ron? Ngelawan penjajah? Berjuang melawan rasa mual karena perjalanan jauh dong. Tapi kalau lihat hantu gak mabuk dong ya? Is, jangan ngomongin hantu, nanti muncul. Gak ada hantu kok di sini, paling hantunya ada di dalam kamu, Ron. Kalian ini masa ganteng-ganteng gini dibilang hantu? Tapi nih ya, teman-teman, kalaupun nanti ada hantu, aku pengen lo ajak dia ngobrol. Mau tanya pas Gunung Merapi meletus dulu, mereka pada ngungsi di mana? Semua orang terdiam seketika saat Agung mengatakan hal demikian. Sebab rasanya sangat tidak etis jika kembali mengulik kekelaman peristiwa meletusnya Gunung Merapi. Kami semua tahu jika Agung hanya berniat melempar candaan, namun rasanya tidak etis. Kami pun tidak begitu menganggap hal besar tersebut. Kami memilih untuk melanjutkan perjalanan tanpa mengindahkan ucapan Agung yang baru saja diucapkannya. Perjalanan dari base camp hingga pos 1 ditempuh kurang lebih 2 jam sampai 3 jam perjalanan. Dari perjalanan ke pos 1, kami akan bertemu dengan shelter atau tempat istirahat. Trek Merapi di awal adalah perkebunan, lalu kemudian kami melewati jalanan berbatu-batu besar. Sudah 1 jam perjalanan, waktu azan maghrib pun tiba. Suara azan pun bersaut-sautan satu sama lain. Kami memutuskan untuk berhenti, namun bukannya berhenti untuk menunaikan sholat maghrib. Teman-temanku malah menawari kami untuk beristirahat lebih lama lagi di pos pendakian. Kita sholatnya nanti aja sekalian di atas. Kenapa nggak di sini aja? Mumpung sudah masuk waktunya. Bakal susah nanti. Ya sudah, aku ikut suara terbanyak saja. Semua teman-temanku pun sependapat dengan Agung. Akhirnya kami pun beristirahat terlebih dahulu sebelum sampai di pos 1. Ada hal aneh yang terjadi di sana. Aku terus mendengar suara azan bersaut-sautan tanpa henti, dan tentu hal tersebut membuatku bingung. Azan kok gak berhenti-henti ya? Kan masjid di bawah sana banyak. Masih saling bersaut-sautan. Satu berhenti, satu mulai, begitu seterusnya. Omongan Roni ada benarnya juga. Mungkin nanti juga akan selesai azannya. Aku tidak memikirkan hal buruk tentang kejadian tersebut. Setelah beristirahat untuk minum dan makan snack yang kami bawa, kami pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos pertama. Dalam pendakian ini aku bertindak sebagai leader dan Agung bertindak sebagai sweeper. Aku berjalan di posisi paling depan dan Agung di posisi paling belakang, sementara Roni, Rama, dan Ayu berada di tengah-tengah. Aku cukup salut dengan kekasih Agung tersebut. Ia tidak mengeluhkan lelah atau lainnya, dan ia nampak bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Namun aku baru menyadari jika Ayu memiliki kelebihan bisa merasakan hal-hal yang bersifat mistis. Hal itu baru aku ketahui setelah Ayu bertingkah aneh setelah beristirahat di jalur pendakian menuju pos pertama. Ayu menunjukkan sikap yang tidak biasa. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja dia berbicara seorang diri tanpa ada yang paham di antara kami. Ayu mengatakan hal-hal yang membuat kami semua kebingungan.
Aku tidak bisa menuruti perintah kalian, ucap Ayu dengan suara lirih. Entah siapa lawan bicara Ayu, sedangkan kami hanya berlima di jalur pendakian ini. Agung mendengar ucapan Ayu sebab Agung berada tepat di belakangnya. Perintah siapa, Dek? Enggak mas, bukan apa-apa. Tadi mas dengar dengan jelas loh kalau kamu gak bisa nurutin perintah kalian. Kalian siapa? Bukan apa-apa mas, udah jalan aja. Kenapa, Gung? Ini si Ayu ngomong sendiri. Ngomong apa? Sudah, Vian, gak perlu dipikirkan. Aku hanya bicara asal. Ya sudah, kalau ada apa-apa bilang ya, jangan sungkan. Aku tidak langsung percaya dengan ucapan Ayu, pasti ada sesuatu yang disembunyikan olehnya. Saat itu aku tidak langsung menduga jika Ayu memiliki kelebihan bisa berinteraksi dengan makhluk halus. Namun setelah Ayu mengeluarkan sikap-sikap anehnya, aku pun berasumsi bahwa ada sesuatu di dalam diri Ayu. Sudah 2 jam berjalan dan pos 1 sudah berada di depan mata. Namun anehnya suara azan yang kudengar saat maghrib tadi tidak kunjung berhenti. Aku berpikir mungkin saja suara azan saat maghrib dan juga isya makanya tak kunjung reda. Namun aku coba lihat jam di pergelangan tanganku, jam menunjukkan pukul 8 malam. Itu harusnya sudah tidak ada suara azan isya karena sudah terlewat. Aku pun kemudian menanyakan kepada teman-temanku. Kalian masih dengar azan gak sih sampai sekarang? Enggak kok, Vian. Kan udah jam 8 lebih, masa masih ada azan? Kalau kalian bertiga denger gak? Aku sih udah gak denger. Aku juga sama. Aku denger. Tuh kan, Ayu juga denger. Tapi aneh, masa hanya aku dan Ayu yang denger suara saut-sautan azan dari bawah sana? Kebetulan saja mungkin. Lagi dan lagi aku mencoba untuk berpikir positif dengan hal tersebut. Mungkin memang hanya sebuah kebetulan saja aku dan Ayu mendengar hal yang sama, namun tidak dengan ketiga temanku yang lain. Setelah 3 jam perjalanan yang melelahkan, kami pun akhirnya sampai di pos pertama tepat di jam 8:30. Kami kembali beristirahat di pos pertama ini. Baru beberapa menit berhenti, gerimis kecil pun turun. Gerimis nih, mau neduh aja kah? Kita bisa bangun tenda di sini. Masih gerimis kecil, terjang aja lah. Ya sudah. Karena gerimis masih kecil, kami semua pun memutuskan untuk tidak membangun tenda terlebih dahulu sebab perjalanan kami masih sangat panjang. Di tengah istirahat kami, tiba-tiba saja Ayu pamit untuk pergi buang air kecil. Ayu pun kemudian pergi ke sebuah pohon tak jauh dari tempat kami semua beristirahat. Pohon itu begitu besar sehingga pergerakan Ayu pun tidak akan kelihatan. Namun saat ia selesai buang air kecil, ia terlihat berbincang dengan pohon tempatnya buang air kecil. Suara dia pun begitu keras hingga terdengar ke telinga kami semua. Ketiga temanku tidak begitu memperhatikannya, namun entah kenapa aku fokus memperhatikan Ayu. Aku gak bisa. Aku mohon kalian jangan terus ikuti aku. Aku tidak akan menuruti perintah kalian. Aku pun terdiam setelahnya seperti sedang mendengarkan lawan bicaranya dengan begitu seksama. Pusaka itu sangat sulit ditemukan. Pusaka apa yang dimaksud Ayu? Tanyaku dalam hati. Aku pun berpikir untuk mendekati Ayu guna mencari tahu apa maksud semua pembicaraannya tersebut. Semua nampak abu-abu bagiku. Jika ada kesempatan aku harus ajak dia bicara. Sebab hanya Ayu yang bersikap aneh di dalam pendakian ini. Sedangkan hanya aku yang terus mendapatkan peringatan-peringatan tanpa dasar. Tak lama setelahnya Ayu pun kembali dengan wajah yang terlihat begitu cemas. Agung yang melihat kekasihnya terlihat cemas pun nampak mengkhawatirkannya. Kamu kenapa, Dek? Kamu tegang begitu? Gak apa-apa, Mas. Hanya aku takut ada apa-apa tadi di sana. Tapi gak ada yang aneh, bukan? Enggak kok, aman. Gerimis masih membasahi tubuh kami. Meskipun gerimis kecil, namun hal tersebut tentu membuat tubuh kami sedikit basah. Kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan memakai jas hujan plastik yang kami bawa agar tidak basah. Untung saja persiapan kami matang sehingga kami sudah berinisiatif untuk membawa jas hujan masing-masing. Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos kedua. Namun saat di dalam perjalanan baru beberapa menit, aku mendengar suara gamelan yang terdengar begitu lirih. Suara itu seperti berasal dari pos pertama yang baru saja kami lewati.
Bukan hanya gamelan, namun aku juga mendengar suara sinden. Suara sinden tersebut nampak lebih jelas dibandingkan suara gamelan. Sinden itu melantunkan lagu dengan kalimat yang menurutku tidak biasa. Suara sinden yang terdengar, suara itu menyiratkan bahwa kami semua harus hati-hati. Hati-hati dalam bersikap dan berbicara. Namun tidak seperti kejadian-kejadian sebelumnya, kejadian kali ini didengar oleh semua teman-temanku. Kayak ada suara gamelan gak sih? Iya, tapi kecil banget kan suaranya. Aku juga dengar. Suaranya kayak dari pos pertama yang baru kita lewati. Mungkin di bawah sana sedang ada pentas wayang. Sudah positif thinking aja. Emang kedengeran sampai atas? Lah, buktinya kamu dengar. Zaman sekarang gak ada hal-hal mistis. Semua bisa dicerna pakai logika. Agung memang sosok yang tidak begitu percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Baginya semua yang berkaitan dengan hal gaib adalah bullshit. Sehingga ia selalu meyakinkan teman-teman yang lain bahwa tidak ada hal gaib, sebab semuanya masih bisa dicerna dengan menggunakan logika. Di posisi ini Ayu hanya diam tanpa menimbrung obrolan kami. Aku melihat Ayu yang masih terlihat begitu cemas. Bahkan sekarang tatapannya benar-benar kosong. Namun aku yakin dia juga mendengar apa yang kami dengar. Suara gamelan dan sinden. Kalian juga dengar suara sinden? Kalau sinden sih enggak, cuma gamelan aja, ucap Roni dan Rama. Aku pun terdiam seketika, jadi hanya aku saja yang mendengar suara nyanyian sinden. Sementara temanku yang lain hanya sebatas mendengar suara gamelan saja. Aku pun mencoba memastikan ke Ayu. Kalau kamu dengar suara sinden, yuk. Ayu hanya mengangguk tanpa mengatakan sepatah kata pun kepadaku. Hanya aku dan Ayu yang mendengar keduanya. Sedangkan ketiga temanku yang lain hanya mendengar suara gamelan. Kamu kenapa, yuk? Kok diam terus? Ayu hanya menjawab dengan gelengan kepala tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dek, kamu kenapa? Kok jadi pendiam? Perasaan kamu suka ngobrol yuk pas di awal-awal. Kok sekarang diam? Lagi-lagi Ayu hanya menggelengkan kepala tanpa mengatakan apapun. Di sisi lain kami semua khawatir dengan perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Ayu. Kami semua pun terus menanyainya hingga membuat dia kesal. Diam, aku tidak kenapa-napa. Kami semua pun kaget dengan sikap Ayu dan amarahnya tersebut. Seperti apa sesuatu yang mengganggunya hingga dia berubah sikap dalam waktu singkat. Kami pun memutuskan untuk berhenti dan memberikan waktu kepada Agung dan Ayu untuk berbincang mengenai hal yang terjadi dengan Ayu. Mereka kemudian berjalan ke sebuah tempat tak jauh dari kami dan mereka mulai ngobrol. Ayu hanya menangis saat Agung menanyakan keadaan yang sebenarnya dirasakan oleh Ayu. Agung pun bingung dengan sikap Ayu. Agung mencoba membujuk Ayu agar Ayu mau membuka obrolan dengannya, sebab Ayu bersikap tidak biasa. Sebelum bertanya banyak hal, Agung lebih dulu menenangkan hati Ayu. Agung pun kemudian mengusap kepala Ayu untuk menenangkannya. Setelahnya ia baru menanyakan banyak hal yang ingin ia tanyakan. Kenapa kamu nangis? Aku harus memenuhi permintaan mereka. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Biar Mas bantu nanti. Apa yang mereka minta? Pusaka. Ya sudah, nanti kita ambil berdua ya. Benar-benar plot twist yang tidak terduga. Tak sengaja aku mendengar obrolan mereka karena aku benar-benar penasaran, dan di sana aku mendengar secara langsung kalau Agung mau membantu Ayu untuk mencari pusaka. Bahkan dia seakan-akan paham dengan sosok kalian yang selalu diucapkan oleh Ayu. Sedangkan di sisi lain Agung menunjukkan sikap bahwa dia tidak begitu percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Padahal sosok kalian yang tidak terlihat dan tentang pusaka yang selalu diucapkan oleh Ayu adalah sesuatu hal yang bersifat mistis. Kini ada dua orang yang bersikap tidak biasa-biasa saja, yaitu Agung dan Ayu. Aku yakin semua ini ada kaitannya dengan kejadian-kejadian janggal yang selalu aku alami semenjak perjalanan awal. Semua ini pasti ada benang merah di baliknya. Setelah mengetahui obrolan Ayu dan Agung, aku pun bergegas kembali ke Roni dan Rama agar Agung ataupun Ayu tidak curiga terhadapku. Meskipun hal tersebut menimbulkan tanya dari Roni ataupun Rama. Dari mana aja kamu? Buang air besar tadi.
Biasalah. Ucapku mencoba mencari jawaban lain agar mereka tidak curiga. Kok arahnya ke Agung dan Ayu? Kebetulan pohon besarnya dekat sama mereka. Gak nguping mereka kan? Gak dong, ngapain nguping? Mereka berdua pun terlihat percaya dengan ucapan-ucapan yang aku lontarkan. Tak lama setelahnya Agung dan Ayu pun kembali. Mengenai suara azan yang terus bersaut-sautan itu mendadak berhenti tepat di jam 9 malam saat kami sedang beristirahat di pos pertama, dan mengenai suara gamelan maupun sinden tersebut berhenti tepat setelah sang sinden memberikan peringatan yang hanya didengar olehku dan Ayu. Peringatan tentang kami semua yang harus bersikap hati-hati dalam bersikap ataupun berucap. Kami pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos kedua Gunung Merapi. Jalur pendakian menuju pos kedua akan terasa trek yang lebih ekstrim lagi. Kami akan berada di lahan gersang berbatu dengan pohon-pohon kecil. Banyak sekali jurang-jurang. Disitulah kami harus waspada. Terlebih lagi kami semua baru pertama kali melakukan pendakian ke Gunung Merapi. Kami hanya mengandalkan maps yang diberikan petugas sebagai petunjuk jalan. Gerimis masih saja turun. Itu artinya kami harus benar-benar hati-hati, sebab jalur yang ekstrim pasti akan terasa lebih licin dilalui. Terlebih lagi kami melakukan pendakian di malam hari dan minim pencahayaan. Kami berjalan dengan begitu pelan, kami tidak masalah jika sampai di pos kedua dengan estimasi waktu yang lama, asalkan kami semua selamat saat pendakian. Estimasi waktu yang harus kami tempuh untuk sampai di pos kedua adalah sekitar 2 jam. Bahkan bisa lebih dari 2 jam jika kami benar-benar santai di dalam perjalanan ini. Saat itu gerimis sudah reda, namun jalan menuju pos kedua masih sangat licin. Hari pun semakin malam, saat ini jam sudah menunjukkan pukul 10 malam lebih. Itu artinya kami harus bergegas agar sampai di puncak sebelum fajar tiba. Sebab kami sangat ingin menikmati sunrise di puncak Gunung Merapi. Kami semua berjalan tanpa ada keanehan-keanehan seperti sebelumnya. Semuanya nampak damai dan begitu tenang. Aku, Roni, dan Rama pun mulai enjoy dengan kondisi trek di jalan menuju pos kedua. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan kondisi Ayu dan Agung. Mereka berdua nampak tegang di sepanjang perjalanan ini. Sepertinya banyak hal yang mereka pikirkan dan harus segera direalisasikan. Aku sebagai leader pun mencoba menanyakan kondisi mereka berdua untuk memastikan bahwa mereka masih dalam kondisi baik-baik saja. Ayu, Agung, kalian aman kan? Aman kok, aman. Raut wajah kalian sangat tegang. Apa ada yang kalian pikirkan saat ini? Enggak kok, Fian. Aku dan Ayu hanya sedikit kelelahan. Sedangkan perjalanan kita kan masih sangat panjang. Benar begitu, Yuk. Ayu hanya menjawab pertanyaanku dengan anggukan kepalanya, tanda semuanya masih baik-baik saja tanpa ada gangguan apapun. Di sisi lain, rasa penasaranku terhadap sesuatu yang diperbincangkan oleh Ayu dan Agung masih menyelimuti pikiranku. Aku khawatir jika mereka berhasil menemukan pusaka yang mereka maksud, hal buruk akan terjadi kepada kami semua. Aku pun kemudian memberanikan diri untuk membuka obrolan dengan Agung karena aku adalah leader dan posisiku di paling awal. Aku meminta Rama untuk berganti posisi denganku sehingga aku bisa berpindah ke belakang yang tentunya sangat dekat dengan Agung. Aku ingin mengupas misteri yang membuatku bertanya-tanya selama ini. Pecahan-pecahan misteri perlahan-lahan mulai menemui titik terang, dan aku harus segera menuntaskannya sehingga aku tidak perlu lagi merasa khawatir. Kini aku pun sudah bertukar posisi dan saat ini aku berada persis di depan Agung. Kami pun mulai berbincang. Gung, aku penasaran akan sesuatu. Apa, Fian? Apa si Ayu itu peka terhadap hal-hal yang berbau mistis? Iya, kamu tahu dari mana, Fian? Aku bisa membedakannya hanya dari sikap yang ditunjukkan oleh Ayu, Gung. Tapi semuanya terlambat, Fian. Apa yang terlambat? Mungkin pas kita res aku bisa ceritain semuanya supaya kamu juga sedikit paham. Tapi apa yang aku ceritakan nanti jangan sampai tembus ke telinga Ayu. Cukup diketahui olehku dan kamu, Fian. Aku pun setuju dengan permintaan Agung. Saat istirahat nanti aku akan kembali menemui Agung untuk menanyakan hal-hal janggal yang terjadi pada pendakian ini. Saat aku dan Agung sedang berbincang di tengah perjalanan, Ayu tidak menaruh curiga terhadapku. Bahkan dia pun tidak bertanya satu pertanyaan pun. Ia seolah-olah memiliki dunianya sendiri. Kami semua pun tetap melanjutkan perjalanan perlahan menuju pos kedua.
Kami berjalan sangat pelan agar kami semua tidak jauh. Sebab kondisi jalanan yang kami lalui sangatlah licin akibat gerimis yang sedari tadi menerpa perjalanan kami. Perjalanan menuju pos kedua masih sangat jauh. Sepanjang perjalanan benar-benar hening. Hingga akhirnya ada sekelompok rombongan pendaki lain yang melewati kami semua. Entah dari mana asal mereka, namun dari raut wajah mereka, mereka tidak ada rasa lelah sedikit pun. Bahkan mereka berjalan tanpa bersikap hati-hati, seolah-olah tidak ada rasa khawatir di dalam diri mereka. Kami pun berinisiatif untuk menyapa mereka. Dari mana nih bang? Dari selatan. Kayaknya masih segar-segar bang. Ada satu terus bang. Enggak. Rombongan pendaki tersebut benar-benar terlihat aneh. Wajah mereka benar-benar kaku, penampilan mereka tidak begitu buruk. Namun ketiga pendaki tersebut menunjukkan sikap yang sama. Bahkan saat mereka kami ajak bicara, mereka sama sekali tidak memandang ke arah kami, melainkan memandang ke arah depan tanpa menoleh sedikit pun. Tiba-tiba saja salah satu dari mereka mendekat ke arahku dan membisikkan kalimat yang sudah tidak asing lagi bagiku. Hati-hati. Ucap lirih salah satu anggota rombongan itu, seketika aku pun menahan nafas karenanya. Setelah membisikkan kalimat tersebut, mereka pun bergegas pergi meninggalkan kami. Mereka berjalan sangat cepat hingga dalam hitungan menit saja mereka sudah menghilang. Sementara aku masih berpikir keras dan tercengang akan sikap mereka yang benar-benar aneh. Mereka yang hilang tanpa jejak. Maksud kamu? Mereka bukan bagian dari kita. Memangnya mereka siapa? Namun Ayu tidak menjawab pertanyaanku. Ia malah kembali melanjutkan perjalanannya dengan tatapan tajam ke depan. Aku pun merasa aneh dengan sikap Ayu yang terus-menerus berubah-ubah tanpa arah. Cewekmu kenapa sih? Sudah, jangan terlalu dipikirkan omongan Ayu. Paling dia hanya mengarang cerita. Tapi dia nggak kayak lagi ngarang cerita loh. Sudah, nanti aku jelaskan semuanya. Ya sudah, di tanah landai nanti kita harus rest. Aku pengen dengar semua yang ingin kamu jelaskan kepadaku. Aman, nanti aku jelaskan semuanya. Tapi kamu harus pegang janji. Tentu aku tidak akan ingkar. Kalian ngobrolin apa sih? Tanya Rama tiba-tiba nimbrung obrolan antara aku dengan Agung dan diikuti oleh Roni. Iya, kalian ngomongin apa sih? Serius amat cuy. Bukan apa-apa. Ayo lanjut jalan lagi. Takutnya Ayu keburu jauh. Roni dan Rama pun nampak kecewa karena tidak mendapatkan jawaban yang mereka inginkan. Kami pun kemudian melanjutkan perjalanan. Kali ini langkah kaki kami lebih cepat dibandingkan dengan langkah-langkah sebelumnya. Saat ini Ayu berjalan di urutan paling depan, entah apa yang ia pikirkan. Semakin lama sikapnya semakin dingin dan penuh dengan misteri. Bahkan dia tidak memiliki rasa takut berjalan di urutan paling depan. Sementara di sisi lain, Agung hanya membiarkan kekasihnya tersebut berjalan di barisan paling depan. Aku pun kemudian membiarkan Ayu berjalan di urutan paling depan dan diikuti oleh Roni, Rama, aku dan juga Agung di belakangnya. Kami pun berjalan menyusuri jalur pendakian di malam yang semakin gelap pekat. Sekelompok pendaki yang mendahului kami sebelumnya tidak lagi tampak. Bahkan dari atas sana tidak terlihat lampu senter para pendaki lain. Mungkin saja karena cahaya senter tidak menembus pepohonan rindang di sepanjang jalur pendakian. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, pos kedua pun kini sudah di depan mata. Setelah sampai di pos kedua, kami kembali memutuskan untuk beristirahat. Ini adalah waktu yang tepat untuk aku mengajak Agung berbicara empat mata. Aku pun kemudian mengajak Agung untuk pergi ke tempat yang lebih tenang dan tentunya jauh dari tempat kami semua rest. Gung, ikut aku. Iya, Vian. Awalnya Ayu ingin ikut bersama kami, namun aku melarangnya sebab aku tidak ingin Ayu mendengar pembicaraan antara aku dengan Agung. Sebab ini menyangkut dirinya. Coba ceritakan secara detail semua hal yang kamu ketahui. Jadi begini, Ayu memiliki kemampuan bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Hal itu ia dapatkan turun-temurun dari kakek dan ayahnya. Ayahnya menganut ilmu hitam, dan di tiap 1 tahun sekali ia membutuhkan tumbal. Ia baru saja menuntaskan kewajibannya tersebut. Namun sekarang, ayahnya Ayu membutuhkan pusaka keris yang ada di Merapi, yang harus diambil oleh keturunannya secara langsung untuk menyempurnakan ilmu hitam yang dimilikinya. Oleh karena itu, Ayu datang ke sini salah satunya untuk memenuhi permintaan ayahnya tersebut.
Sebenarnya aku baru tahu setelah kita semua sudah merencanakan pendakian ini. Saat itu aku tidak sengaja mendengar pembicaraan antara mereka saat aku berkunjung ke rumah Ayu. Itu kan tindakan berbahaya, Kung. Kenapa kamu gak melarangnya? Sebetulnya Ayu sangat ingin berhenti, namun ia tidak bisa, Vian. Semua sudah terlambat. Kalau saat Ayu ngambil pusaka itu penunggu Merapi ngamuk bagaimana? Itu juga yang aku takutkan, Vian. Takut semuanya menjadi malapetaka besar untuk Ayu. Tapi Ayu gak punya pilihan lain. Kalau bisa kamu cegah Ayu melakukan hal itu, aku akan coba semampuku, Yan. Kamu tahu di mana letak pusaka itu, supaya kita nggak datang ke sana sebagai langkah pencegahan. Sayangnya, aku tidak tahu pasti. Akan sulit sepertinya. Saat kami berdua sedang berbincang, tiba-tiba saja Ayu mendekat ke arah kami. Bahkan ia tak sengaja menguping pembicaraan antara aku dengan Agung. Jangan ikut campur. Aku dan Agung pun kaget seketika saat Ayu mengatakan kalimat tersebut. Kini raut wajah Ayu benar-benar sudah berbeda, nampak keseriusan dari wajahnya. Bahkan tatapannya begitu tajam mengarah kepada aku dan juga Agung. Agung pun langsung mendekat ke arah Ayu untuk memberikan penjelasan sekaligus menenangkannya. Jangan salah paham dulu. Jangan ikut campur. Aku dan Alfian tidak sedang membicarakanmu. Kami hanya berbincang tak penting. Jangan ikut campur. Setelahnya ia pun membalikkan badannya dan pergi meninggalkan kami berdua. Aku benar-benar merasa bahwa sikap Ayu sulit untuk dicerna menggunakan logika. Kami berdua pun memutuskan untuk kembali ke tempat res. Saat kami sampai di tempat res, kami benar-benar kaget saat melihat Ayu sedang duduk bersama Roni dan Rama sedang menikmati teh hangat. Sejenak aku tidak bisa berkata apapun. Bukannya baru saja Ayu menghampiri aku dan Agung. Bahkan ia berkata bahwa aku dan Agung tidak boleh ikut campur. Lalu bagaimana caranya Ayu tiba-tiba sudah duduk santai sembari menikmati teh panas di tangannya? Apa hal ini tidak benar-benar janggal? Teman-teman yang berada di res pun menegurku dan juga Agung yang pergi cukup lama tanpa berpamitan lebih dulu kepada mereka. Dari mana aja kalian? Kok tiba-tiba pergi gitu aja? Dari sana. Ada yang perlu aku bicarakan dengan Agung. Kita bertiga nunggu kalian lama loh. Bukannya tadi Ayu datang ke tempat pembicaraanku dengan Agung. Ayu dari tadi di sini kok. Bener yuk. Iya, aku gak kemana-mana. Terus tadi siapa yang nyamperin kita? Salah lihat mungkin kalian. Tadi kamu lihat dengan jelas kan kalau tadi Ayu? Iya, aku ngeliat kalau itu Ayu, ucap Agung. Kami pun semua terdiam setelahnya. Aku dan Agung tidak bisa berpikiran jernih. Sebab tadi kami jelas-jelas melihat sosok Ayu datang menghampiri kami. Bahkan dia mengatakan bahwa kita jangan ikut campur. Jika sosok tadi bukan Ayu, lalu siapa sosok itu? Aku terus memikirkan hal-hal tersebut, begitupun dengan Agung. Rasanya benar-benar aneh, terlebih lagi apa yang dikenakan oleh sosok tadi benar-benar mirip dengan apa yang dikenakan oleh Ayu. Semuanya sama, bahkan suaranya pun sama persis. Gung, kalau tadi bukan Ayu lalu siapa? Apa dia sosok penghuni Merapi? Katanya kamu gak percaya dengan hal gaib. Hah? Iya, hanya saja apa yang baru saja aku saksikan benar-benar real. Dan hal tersebut membuatku percaya jika makhluk gaib benar-benar ada, Yan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak ada yang bisa kita lakukan, Yan. Kita anggap saja kalau sosok tadi benar-benar Ayu, meskipun pada faktanya bukan. Kita harus bisa menghilangkan asumsi buruk kita terhadap kejadian yang baru saja kita alami. Ya sudah, aku setuju. Aku pun kemudian mengajak teman-teman yang lain untuk melanjutkan makan dan minum teh hangat. Di sisi lain agar mereka tidak terlalu banyak menanyakan maksud kepergianku bersama Agung. Terlebih lagi saat aku membuka obrolan bahwa sosok Ayu yang datang ke pembicaraan kami, namun dia tetap ada di tempat res. Semua benar-benar masih menjadi misteri sampai saat ini. Aku dan Agung pun masih merasa kebingungan dengan apa yang terjadi dan menimpa kami berdua. Namun aku berusaha untuk menganggapnya angin lalu. Semoga prasangka buruk antara aku dan juga Agung salah dan tidak terbukti kebenarannya.